Ayat telah jelas sekali bahwa peringatan orang-orang masa lalu itu bukan kita pandang sebagai sejarah, tapi sebagai fakta pembelajaran bagi kehidupan kita saat ini, yang saat ini bisa jadi juga peristiwa itu sedang berlangsung. Model beragama, apakah saat ini benar-benar di dalam kebenaran al-Khamirobik, atau beragama kita selama ini beragama nenek moyang? Kalau saya berbicara sejak atas, Sayyidallah anahu la ilaha illallah. Kalau saya berbicara sejak awal tadi, qolatil arabu amanah, bahwa jangan katakan iman, kalau Islam iya, karena iman harus menyaksikan langsung berhadapan-hadapan. Jika tidak, maka wa idkillahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, dan seterusnya. Kalau hasbuna ma jadna alaih. Apakah orang-orang yang tidak menyaksikan keberadaan Tuhan dan tidak menyaksikan keberadaan Rasul, mereka dikatakan orang yang beriman? Quran di Maidah 5, artinya Maidah surat ke-5 ayat 104 ternyata tidak mengatakan demikian. Apakah orang yang tidak bersaksi atas keberadaan Tuhan hanya didasarkan yakin tapi tidak mengenal? Berarti tidak kepercayaan. Hanya yakin keberadaan Nabi Muhammad sebagai Rasul tapi tidak pernah bertatap muka. Kemudian ada yang mengajak, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah anzalallah wa ila Rasul, supaya kamu mengikuti Rasul dalam bersaksi keberadaannya diri Tuhan, dan bersaksi atas keberadaan diri kamu, dan bersaksi atas keberadaan Nur Muhammad atau Nur Isa atau Nur Ibrahim atau Nur Musa, atau keberadaan para Rasul sebagai cahaya Tuhan. Sayang, sebagian besar manusia ternyata mengatakan qalu hasbuna majadna alaihi aba'ana, cukup kami mengikuti bapak kami, mbah kami, dan nenek moyang kami. Cukuplah kami menjadi pengikut bapak-bapak kami dan nenek moyang kami. Yang kami dapati dari mereka bapak-bapak kami itu yang kami kerjakan. Dari bacaan-bacaan bapak-bapak kami, itu yang kami ikuti. Kemudian ayat ini dilanjutkan, awalau kana aba'ahum la ya'lamuna. Apakah bapak-bapak kamu itu telah makrifat mengenal Tuhanmu dan mendapatkan SK dari Tuhanmu sehingga dia berhak menyampaikan kebenaran dan berada di dalam kebenaran? Ataukah nenek moyang kamu juga prasangka seperti kamu sekarang? Karena sesungguhnya tidak dalam petunjuk kecuali hanya prasangka, hasil dari bacaan yang ditafsirkan. Pangapunten, ini ayat duduk sangkemku deh, wong ya aku sing muni ya. Tapi kan aku nerone jelas. Tapi sekali lagi tidak bermaksud skeptis. Mohon para pendengar, ini tidak bermaksud skeptis, enggak. Hanya data, tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun saat menolak atau abai. Mata budak min dunihi il asma, karena kamu tidak mengenal Tuhanmu kecuali hanya dari bacaan, dari katanya, dari bapak-bapak kamu dan dari nenek moyang kamu yang kamu anggap sebagai kebenaran. Sungguh kamu sebenarnya tidak menyembah apapun kecuali hanya kotak, kecuali hanya sifat, kecuali hanya situs. Ngeri loh. Kamu hanya menyembah nama-nama yang kamu sepakati itu sebagai Tuhanmu, padahal itu hanya kamu perlu dari nenek moyangmu, yang dirumuskan oleh nenek moyangmu, dan kamu juga tidak mengenal dengan nenek moyangmu yang membuat tulisan itu. Bagaimana kamu berpikir? Kejem kurang diwaca iki nganggo basa apa nek eno piye lo utekmu nek dibasane Jawa ngene Gusti Allah ngelokke am indahumul ghaibu fahum yaktubu. Ataukah di sisi mereka para nenek moyangmu, bapak-bapakmu itu mengenal al-ghaib dengan pasti, menyatu dengan al-ghaib, fahum yaketubun, sehingga kemudian mendapatkan perintah dari Tuhanmu untuk menulis kitab. Pangapunten, ini ayat ya. Am indahumul ghaib fahum yaketubun. Ataukah nenek moyangmu dalam membuat rumusan kemudian menuliskan, dituangkan di dalam buku itu didapat dari sisi al-gaibnya diri Tuhan, mengenal Tuhan dan dapat perintah untuk menulis. Am atanahum kitab fahum hala, dan seterusnya lah panjang. Ataukah mereka memiliki surat yang datang dari kami untuk memberi kepada mereka sebuah kitab yang jatuh kitab itu blek bluk langsung fikih, kitab blek langsung cara sholat, kitab blek coro poso, turun dari langit, jatuh dari langit. Apakah kami memberi mereka sebuah kitab yang datang dari langit? Belak, ternyata tidak. Ternyata itu rumusan kamu. Kamu membuat konspirasi kepadaku, kata Tuhan.
sehingga mereka mendapatkan keterangan-keterangan yang mereka tulis sendiri, kemudian mereka ikuti dari tulisan itu oleh mereka sendiri. Ternyata bukan dari seperti turun hujan. Sesungguhnya mereka tidak membawa janji apapun, kecuali hanya tipuan-tipuan yang kemudian banyak pengikutnya. Kemudian tipuan itu menjadi tipuan berkesinambungan. Apa dampaknya? Fataqatta'u amrohum bla 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 begitu. Akhirnya beragama mereka berpecah belah. Di antara mereka saling berpendapat kebenarannya sendiri sesuai dengan pikirannya sendiri. Karena ternyata kitab itu tidak jatuh dari langit, jatuh dari pikiran dan konspirasinya. Tiap-tiap golongan, kulu hizbin bima ladaihim farihun. Dari masing-masing pemilik pendapat dan pemilik nenek moyangnya masing-masing berbangga dengan apa yang ada pada sisi mereka dari hasil tafsir mereka, maka mereka berpecah belah. Itulah menaladhi farroku dinahum. Mereka lah para pelaku pemecah kehidupan, pemecah sistem, pemecah agama. Ciri pemecah adalah selalu bangga pada kualitas fanatik dan kultus.